kebingungan. Cerita apa ya, Bu? Apa ya, Bu? Kebingungan. Karena sebenarnya kita sudah hebat, sudah jago dari dulu, tapi begitu ditanya kehebatan dan skillnya kita, kadang kita bingung nyeritainnya dari mana, bener nggak? Ya kan? Aduh, gue mulai dari mana ya ceritanya ya? Gue bingung. Karena kita tidak terbiasa mengkomunikasikan program yang kita punya, kehebatan yang kita punya, gitu loh. Jadi jangan sampai teman-teman ini apa yang kita apa yang kita pelajari tidak bisa kita sampaikan kepada orang lain. Si Ella Maulina ini ternyata pinter admin. Dia jago Microsoft Office gitu kan. Nah, lalu tiba-tiba si Ella Maulina ini diinterview lah oleh si Marshall. Wah, si Marshall menginterview Ella Maulina. Selamat datang Ibu Ella. Boleh nggak Ibu Ella jelaskan kehebatan Ibu dalam dunia Microsoft Office dan keuntungannya bagi perusahaan kami meng-hire Ibu? Kalau Ella tidak menguasai teknik memasarkan kemampuan diri, satu, tidak menguasai teknik presentasi profesional, kelimpungan dia cara jelasinnya. Aduh, gimana ya Pak saya jelasinnya ya? Pokoknya gitu deh Pak, saya penting bisa deh saya deh. Saya sih kalau jadi bosnya kagak mau tuh. Nge-hire orang yang kayak gitu ya nggak? Coba Nina, mau nggak kamu nge-hire orang yang cuma ngejelasin, pokoknya saya bisa deh, udah deh percaya aja, mau nggak kamu? Nggak mau kan? Ya kan? Saya juga nggak mau. Nah, jadi intinya sekarang kita mengharapkan RCK itu teman-teman yang sudah jago, jangan sampai kehebatan kalian redup hanya gara-gara kalian jarang mau mengkomunikasikannya. Pak, saya nggak pinter komunikasi. Hello, semua orang Indonesia tuh nggak pinter komunikasi. Gara-gara apa? Gara-gara sistem. Tanya no si Cindy no. Ya, Cindy kalau disuruh menjelaskan sesuatu di depan umum pasti juga mungkin masih gelagapan. Ya, Diah Novianti juga, ya kan? Oke. Jadi yang kita dapatkan dari kecil adalah mendengarkan, mencatat, menghafal, menulis, ya kan? Jarang sekali kita akhirnya adalah menjelaskan, menerangkan, maju ke depan kelas. Jadi jangan salahkan kalau misalnya si Agus Wahyudi dipanggil ke depan kelas sama guru, Agus maju ke depan. Yang dia pikirkan bukan cara dia memukau semua orang di dalam kelas, bagaimana bikin gurunya senang. Yang dia pikirkan cuma adalah kapan gue duduk, kapan gue duduk, kapan gue duduk. Ya nggak? Ya kan? Kita tidak terbiasa disorot itu nggak terbiasa. Ya kan? Contoh si Darwin ini kalau main game, wah ekspresif dia. Kalau ngomong sama teman sendiri, lu maju depan dong, gue tembak dari sini, lu dari sana. Begitu si Darwin masuk ke dunia nasional, misalnya dia disorot oleh media, coba Darwin tunjukkan bagaimana kamu cara main PUBG, coba masuk pakai mikrofon didengarkan oleh seluruh orang Indonesia. Kalau nggak pingsan si Darwin, ya kan? Kita tidak terbiasa menunjukkan kehebatan kita di depan orang lain. Kalian itu terlampau minder dan diajarin terus buat jadi minder. Ya, jangan sampai kayak gitu, Ria. Ya, Yuni, jangan minder-minder. Kehebatan kita itu perlu dijelaskan kepada orang lain. Oke? Jadi, contoh si Daniel Siregar. Daniel Siregar ini pandai memotong rambut misalnya. Ya kan? Si Daniel Siregar pandai potong rambut. Orang cuma tahu, si Daniel jago potong rambut tahu. Masa? Gue pengen lihat dong itunya apa hasilnya sama siapa? Lu harus ketemu sama si Ahmad. Si Ahmad abis dipotong rambut tuh sama si Daniel kemarin. Coba ya Ahmadnya jauh di luar kota. Ya gimana dong? Karena Daniel sebenarnya hanya fokus terhadap produksi dan hasil. Dia tidak pernah mau mendokumentasikan prosesnya. Seandainya Daniel panggil, wah, Mr. Ricky ada ya? Mr. Ricky sini. Coba saya potong rambut Anda, saya videoin, mau nggak? Nih, saya ngajarin sama subscriber saya cara motong rambut yang benar. Orang akan respect saat kita menjelaskan terhadap proses. Contoh si Ayu, Agustin. Si Ayu ternyata pinter masak, si Ayu nih.
Ayu pintar masak, dia ngejelasin cara masaknya. Yang nonton si Davina. Davina ngerasa bahwa, oh ternyata si Ayu begini ya cara bikin sambelnya. Begini ya cara bikin sayurnya. Kita lupa ini. Belajar terus, apalan terus. Tapi lupa mengaplikasikannya dalam lisan maupun tulisan. Ya, contoh, si Yohan nih udah cocok nih jadi YouTuber terkenal nih, udah pakai headset nih si Yohan nih, ya kan? Tinggal nyalain kamera depannya, dia rekam. Halo guys, hari ini gue akan nge-review webinar dari RCK tadi. Tahu nggak, selama cuma 20 menit dia ngejelasin tentang ini. Fungsinya buat kita apa? Enak deh kalau ngedenger orang yang mampu menarasikan kembali apa yang dia alami. Ya kan? Kayak kita kalau lagi diceritain sama orang tua kalau lagi kecil, didongengin. Pada suatu hari kita tungguin, kita dengerin, ya nggak? Karena kalau orang pandai narasi, orang pandai menceritakan apa yang dia kehebatannya dia, orang akan mulai mengappreciate, orang akan mulai menghargai apa yang eh, apa yang orang lain telah capai. Kita lupa kehebatan kita itu terpendam karena kita banyak diem. Gitu. Contoh si Fauzia Ramdhani. Oh, Fauzia Ramdhani lagi di pinggir jalan, tapi dia nyempet-nyempetin ikut webinar. Ya kan, pakai baju hijau, saya curiga dia ojek online. Tapi nggak apa-apa ojek online. Kalau dia ojek online, tapi ojek online-nya cemberut doang, cuma dapatnya apa? Coba ojek online yang pinter ngomong. Selamat pagi, dengan saya Fauzia Ramdhani. Saya akan mengantar Bapak Muhammad Faruk ke Tanah Abang. Rute yang kita akan, wah keren, bisa viral itu, ya nggak? Bisa viral itu. Kenapa? Kita lupa memberikan servis lebih kepada orang dalam bentuk penjelasan yang tepat. Gitu. Ya nggak Halim? Wah, si Halim nih rajin Halim. Jadi buat saya, teman-teman di sini adalah teman-teman yang pintar semua, hebat semua. Yang jadi masalah adalah situ pernah menceritakan nggak kehebatan Anda. Si Dwina Nirwana ini ternyata sebenarnya seorang sekretaris yang handal. Cuman dia lupa menceritakannya. Ternyata Ria ini seorang marketing yang hebat, tapi dia lupa mendokumentasikan dan menceritakannya kepada orang lain. Pak, terus gimana dong Pak cara belajarnya? Gampang cuy. Kalian punya kamera depan handphone yang udah bagus-bagus itu, jangan dipakai buat joget TikTok doang. Ya nggak? Pakailah sesuatu yang bermanfaat. Taruh handphonenya, pakai headsetnya buat rekaman. Halo teman-teman, hari ini nama saya Yuni Teresia. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara makeup yang baik dan benar sebelum berangkat kantor. Wah, nama saya Emi Nurosidah. Teman-teman tahu nggak cara pakai jilbab yang cepat dalam waktu 1 menit sudah beres, semua rapi, nggak menyon-menyon. Jelasin, ceritakan, ya nggak? Jangan sampai hal-hal ini luput dari perhatian teman-teman Anda di sosial media. Kan bosen ngelihat statusnya misalnya statusnya si Rani Rismayanti, statusnya ngeluh terus, statusnya si Sheila Munasti, statusnya galau terus, bosen coy. Kali-kali statusnya sesuatu yang hebat, kayak kalian itu mereview sesuatu kayak Odading Mang Oleh, tahu kan Odading Mang Oleh, rasanya seperti Iron Man katanya gitu. Dia nge-review tuh. Walaupun bahasanya kurang baik, tapi dia mereview. Jadi jangan sampai kehebatan kita tidak bisa dianalisa oleh orang luar. Nanti begitu pandemi usai, amin nggak nih pandemi usai nih? Amin ya? Amin. Semoga semua usai, industri mulai lagi, kalian dipanggil kerja lagi, ekonomi jalan lagi, persaingan di antara ribuan orang yang pada ngelamar kerja itu kalian ada di atas. Jangan ada di bawah, apalagi jangan ada sejajar, apalagi di bawah, harus ada di atas. Hei, kamu selama pandemi kemarin ngapain? Baik. Jadi selama pandemi kemarin, saya itu mempelajari beberapa teknik. Salah satunya adalah teknik bekerja dalam tim. Loh, fungsinya apa dalam kantor saya kalau teknik bekerja dalam tim?
Bapak pasti membutuhkan orang untuk membantu organisasi Bapak. Saya adalah orang yang tepat untuk dimasukkan ke dalam organisasi. Karena saya belajar bagaimana mengelola kemampuan diri, bagaimana menganalisa kemampuan teman saya, dan saya belajar bagaimana caranya tidak menyinggung orang lain kalau saya punya kelebihan, bagaimana caranya supaya saya tidak membuat orang lain minder kalau orang tersebut salah. Saya mampu ditempatkan ke dalam organisasi. Bapak butuh saya di departemen apa? Marketing saya jago, sales saya jago, back office saya bisa. Kita harus meningkatkan bargaining position gitu loh. Daya jual kita tuh harus lebih tinggi dibanding yang lain. Baru deh saingan kita bakalan terkalahkan. Salah satunya adalah cara yang tanpa modal, communication. Ya, kan nggak pakai modal, cuma cukup belajar, tonton, aplikasikan, rekam. Kalau udah bagus diposting, ya. Kalau ternyata masih belum bagus, wah alis gue masih tinggi sebelah nih, jangan ulang dulu. Wah, gue ngomong masih terbata-bata nih, jangan ulang dulu. Begitu diposting, bisa bayangkan nggak teman-teman Anda takjubnya, ya, teman-teman Anda nih, si Riza Wahyudi, Adi Prasetya, ya kan, yang biasanya Erik Krisandi, biasanya statusnya di Facebook tuh galau, mencintaimu apa adanya adalah jalan hidupku. Diganti statusnya jadi yang keren-keren. Halo guys, sama gue Erik. Hari ini gue mau nge-review ketoprak depan gang rumah. Gimana caranya? Yuk, kita ikuti saya. Wah, kayak gitu. Lihat deh, orang-orang yang pada sukses di YouTube adalah orang-orang yang mampu mengkomunikasikan idenya. Betul ya, Darwin? Orang-orang yang sukses di YouTube adalah orang-orang yang mampu mengkomunikasikannya. Si Chandra Francisca bisa nge-review tentang jilbab, bisa nge-review tentang angkot yang dia naikin, apaan aja. Kita memang sudah saatnya, sudah layaknya menceritakan kehebatan kita. Ya, jadi communication seriesnya RCK itu ada 5. Silahkan teman-teman perhatikan semuanya. Ya, coba kalian perhatikan, kalian coba amalkan, rekamlah dengan kamera depan. Oke, Leo. Wah, Leo nih diligent dia, hadirnya rajin, memperhatikan. Awas ngantuk. Oke, teman-teman. RCK cuman mampu memberikan teori. Kalau dalam program seperti ini, kita tidak mampu bertemu secara fisik. Saya nggak bisa ngomong berapi-api di depan podium. Saya cuma bisa ngomong sementara selama pandemi ini depan kamera kayak gini. Ini saya udah happy banget ngomong. Bisa bayangin nggak saya yang sebagai trainer, ya puasa ngajar dari selama pandemi ini gitu kan. Wah, ketemunya virtual, mana ada yang belum mandi, ya nggak apa-apa dah, biarin aja yang belum mandi, nggak apa-apa dah, gitu kan. Yang penting saya happy ketemu student-student kayak gini. Kalau kita sudah seperti ini, cobalah belajar dari YouTube, ada Instagram RCK, ada YouTube-nya RCK, ada program di sekolahmu, pelajarin, sambungkan ke dunia nyata, rekam. Gini guys, gue hari ini mau belajar, mau mengaplikasikan apa yang RCK ajarkan tentang teknik presentasi. Teknik presentasi itu sudah kita miliki dari zaman kita kecil. Kenapa? Contoh dari kecil kita mau minta mainan sama orang tua, presentasi kita apa? Nangis. Bener nggak? Nangis dong. Ngerengek, nangis. Nah itu presentasi. Semakin dewasa, ilmunya tambah banyak, digayanya dibeda-bedain. Yang orang yang udah remaja minta HP. Ibu, begini Bu, jadikan. Begini. Nah itu presentasi anak remaja tuh. Kalian kalau presentasi udah tua Waktu sekitar kayak 4 menit begini. lagi Bapak. Silakan Pak. Waktu sekitar 4 menit lagi. Baik. Oke. Jadi udah presentasi sudah tua kayak begini, masa presentasinya masih cemen aja ya nggak Muhammad Wiro? Presentasinya yang keren dong, ya kan? Nah itulah pakai cara, pakai trik. Ya, buat teman-teman, saya rasa kalian di sesi webinar ini ngomongin tentang kayak gimana cara nyambungin antara apa yang kalian pelajari secara teori ke kehidupan nyata. Ya, saya kasih PR 1. Nanti selesai webinar, coba aktifkan kamera depan, rekamlah review. Oh ya, saya kasih waktu nih sebentar, 10-30 detik buat nge-screenshot. Ada muka kalian, ada muka saya, coba di screenshot nih, di screenshot sesinya kita. Nanti Anda boleh posting di sosial media Anda.
Ya nggak? Anda posting sosial media Anda, nih, gua tuh belajar, beneran belajar, Cumi, bukan cuma ngejar insentif doang. Hello, Iya. gitu. Dan sebagai Ya nggak, bukti Ibu? juga, Pak, iya, sebagai Iya, bukti sebagai juga bukti screenshot ini nanti. kepada prakerja Ya. bahwa ya verifikasi wajah sudah dilakukan. Oh, contoh Ibu Edah Jubaidah tuh lihat, sampai ngedengerin dengan seksama, padahal umur beliau mungkin sudah di atas 50 ya, Bu ya. Bu Edah kumaha daramangnya, nya sing sehatnya, Bu. Oke. Ulah sareuri. Oke, buat teman-teman terima kasih ya sudah mau hadir. Saya senang ketemu dengan kalian. Ya, buat Kak nanti yang masih galau-galau semoga nggak galau lagi ya. Ada yang diakses oleh jutaan orang, ditunggu saja. Oke, terima kasih. Jaga selalu protokol kesehatan ya. Pakai maskernya di hidung dan di mulut, jangan di jidat, apalagi di mata, nggak kelihatan ya. Oke, teman-teman terima kasih, sehat selalu, salam progres. Silakan admin.